Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiri Al-Fatah dengan NIM 320243111. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahasa baku Indonesia. Materi pertama yaitu definisi bahasa baku. Menurut Lubis, pada tahun 2022, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi pokok, menjadi dasar ukuran, atau menjadi standar. Yang kedua, menurut Prihatini, pada tahun 2015, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Kaidah-kaidah yang digunakan dalam bahasa baku, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, ataupun kosakata, biasanya digunakan secara konsisten. Yang ketiga, menurut Waridah pada tahun 2002, bahasa baku dapat didefinisikan sebagai bentuk bahasa yang telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model bagi masyarakat secara luas. Materi grup 2 yaitu fungsi bahasa baku. Yang pertama, bahasa Indonesia baku sebagai pemersatu. Fungsi pemersatu ini ditingkatkan melalui usaha memberlakunya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. Yang kedua, bahasa Indonesia baku sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui perolehan bahasa baku. Yang keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasikan secara jelas, maka bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan yang menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi berikutnya adalah konteks penggunaan bahasa Indonesia baku. Yang pertama, dalam komunikasi resmi, yaitu dalam surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan istilah-istilah resmi. Yang kedua, dalam wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan karya ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, disertai dan laporan hasil penelitian. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, yaitu ceramah, kuliah, dan khotbah. Dan yang keempat, dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu dengan atasan dan bawahan di dalam kantor, siswa dan guru di kelas atau di sekolah, guru dan kepala sekolah di pertemuan-pertemuan resmi, mahasiswa dan dosen di ruang perkuliahan. Materi berikutnya yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kita berpegangan pada sifat mantap, kita pengrajin tidak dapat kita terima. Bentuk-bentuk lepas tangan, lepas pantai, dan lepas landas merupakan contoh kemantapan kaidah bahasa baku. Yang kedua ada dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat langganan. Dalam hal ini, toko disebut langganan dan orang yang berlangganan disebut pelanggan. Yang ketiga ada cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Ragam baku dapat dengan tepat memberikan gambaran apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Dan yang keempat ada seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa
adalah pencarian titik-titik keseragaman. Materi berikutnya, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Yang pertama, ragam baku tulis. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Saat ini, pemerintah sedang berusaha menerbitkan buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Yang kedua, ragam baku lisan. Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seseorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama ada antri. Contoh kata tidak bakunya adalah antri. Kata baku yang kedua apotek, dan kata yang tidak bakunya adalah apotik. Kata baku ketiga ada definisi, dan kata yang tidak baku ada definisi. Kata baku yang keempat ada kualitas, dan tidak bakunya adalah kualitas. Yang kelima modern, yang tidak baku adalah modern. Kata baku yang keenam pikiran, kata tidak baku yang keenam adalah pikiran. Kata baku yang ketujuh praktik, dan tidak bakunya adalah praktek. Yang kedelapan ada seluler, dan yang tidak bakunya adalah selular. Yang kesembilan ada sungai, dan tidak bakunya ada sungai. Kata baku yang ke-10 ada zaman, dan tidak bakunya ada zaman. Kesimpulan pada video kali ini adalah yang pertama, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi pokok, dasar ukuran standar, yang bentuknya telah dikodifikasi, dilembagakan, diakui, dan diterima oleh warga masyarakat, yang diungsikan sebagai model dengan kaidah-kaidah yang digunakan secara konsisten, dan digunakan sebagai bahasa resmi dalam situasi formal. Yang kedua, bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai penanda kepribadian, yang ketiga sebagai penambah wibawa, yang keempat sebagai kerangka acuan. Tiga, bahasa Indonesia baku dipakai dalam beberapa konteks yaitu sebagai berikut. Satu, dalam komunikasi resmi, dua, dalam wacana teknis, tiga, dalam pembicaraan di depan umum, dan yang keempat dalam pembicaraan dengan orang dihormati. 4. Terdapat 4 ciri umum bahasa Indonesia baku yaitu sebagai berikut. Yang pertama mantap, yang kedua dinamis, dan yang keempat cendekia. 5. Seragam. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Yang keenam, ukuran dan nilai ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seseorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.